Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya akan lanjutkan untuk pelajaran calon PKS bab kelima, yaitu tentang administrasi kelompok sel. Sebelum saya jelaskan tentang pengisian absensi kelompok sel, terlebih dahulu akan saya berikan penjelasan tentang pentingnya administrasi dalam kelompok sel. Mengapa harus ada absensi dalam kelompok sel? Yang pertama, itu membantu gembala sidang dalam penggembalaan jemaat. Dengan absensi yang Bapak Ibu Saudara laporkan ke gereja, membantu untuk mengetahui keberadaan kelompok sel tersebut. Kelompok sel tersebut aktif maupun tidak aktif. Yang kedua, yaitu membantu PKS di dalam penggembalaan anggota kelompok selnya. Sehingga PKS dapat mengerti apabila anggotanya pindah ataupun tidak hadir, dan PKS juga mengetahui apabila anggotanya sedang berulang tahun, sehingga dapat digembalakan dan diperhatikan dengan baik. Kemudian kita akan lanjutkan, yaitu tentang absensi kelompok sel. Absensi kelompok sel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu absensi kelompok sel umum dan absensi kelompok sel departemen. Absensi kelompok sel umum ini berisikan nama-nama anggota yang terdiri dari jemaat umum, baik yang belum atau yang sudah menjadi PKS. Kedua, absensi wajib diambil dan dikembalikan seminggu sekali berupa lembaran kertas. Seperti ini, saya berikan contohnya. Ataupun dengan mengirimkan email ke gereja lokal masing-masing. Yang ketiga, maksimal anggota kelompok sel umum adalah 20 orang. Di bagian bawah terdapat isian yang wajib diisi, nama-nama petugas yang melayani pada kelompok sel saat itu. Yang kelima, jika jumlah anggota sudah melebihi 20 orang, maka Departemen Kelompok Sel akan mengingatkan supaya PKS lebih memperjuangkan anggotanya untuk segera membuka kelompok sel. Mengapa demikian? Pertanyaannya. Pertanyaan ini dapat kita mengerti melalui gambaran tentang sebuah keluarga. Seperti halnya dalam sebuah keluarga, setiap orang tua tidak boleh atau tidak mungkin hanya melahirkan anak terus, tetapi tidak mendewasakannya. Tetapi setiap orang tua tentu berkewajiban untuk memperjuangkan anaknya supaya bisa dewasa, mandiri, dan membangun keluarga baru. Yang keenam, PKS wajib melengkapi data-data yang terdapat di absensi kelompok sel dan bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengembalian absensi kelompok sel. Contoh kelompok sel umum. Keterangannya yaitu kelompok sel di bagian atas ini, di sini ada tertulis nomor kelompok sel, di mana yang mengisi adalah administrasi kelompok sel. Kemudian di bawahnya lagi itu ada nama PKS. Kemudian di bawahnya lagi ini PKS di atasnya, diisi, ini PKS di atasnya, nama PKS dan wilayah beserta nomor absensinya. Kolom di bawahnya lagi tertulis nomor anggota. Nomor yang satu itu adalah nama PKS tersebut. Kodenya itu kalau PKS ditulis M. Kemudian PKS tersebut memiliki anak PKS berapa, di situ dicantumkan. Kemudian tanggal lahir diisi, tanggal lahir PKS tersebut. Kemudian alamat. Dan selanjutnya untuk lembar selanjutnya itu adalah nama-nama anggota. Diisi sesuai dengan keterangan di lembar absensi tersebut.
Nah, untuk pengisiannya selanjutnya, setiap mereka mengadakan kegiatan kelompok sel, di atas sendiri diberikan keterangan bulan, kemudian di bawahnya tanggal. Mereka yang hadir diberikan centang, kemudian mereka yang tidak hadir cukup diberikan tanda strip. Untuk kodenya, untuk anggota itu diberikan keterangan A. Untuk anggota yang sudah menjadi PKS tetap diberikan keterangan M. Untuk pada kolom petugas di sini yang paling bawah, ya, waktu kegiatan kelompok sel tersebut hari apa, kemudian yang bertugas untuk sembah dan puji dan doa syafaat itu siapa, mohon dituliskan. Kemudian yang kedua, tugas suasana atau icebreaker siapa. Kemudian untuk petugas sharing aplikasi firman Tuhan, dan selanjutnya untuk petugas sasaran dan rencana, mohon ditulis pada kotak yang paling bawah sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang B, yaitu penghargaan. Nah, setiap PKS itu mendapatkan kartu khusus PKS. Kartu ini akan memiliki banyak fungsi, antara lain yaitu untuk keperluan absensi, untuk mempermudah PKS mengurusi administrasi kelompok sel, untuk mendapatkan diskon di toko-toko yang telah ditunjuk. Setiap PKS yang bisa menghasilkan 12 kelompok sel dan kelipatannya, maka di bagian atas lembar absensi akan diberikan tanda bintang. Setiap prestasi akan mendapatkan penghargaan. Bentuk penghargaan yang diberikan, yang pertama yaitu PKS yang memiliki 6 anggota. Gereja ingin memberikan PKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberikan kesempatan yang mereka dilantik pada hari Minggu, mendapatkan sertifikat PKS, dan mendapatkan buku-buku penting bagi PKS, serta mendapatkan diskon 25% untuk pembelian buku-buku atau kaset produk gereja, serta mendapatkan seragam PKS. Yang kedua, supervisor. PKS yang sudah memiliki 6 anak PKS dan 6 cucu PKS, gereja memberikan penghargaan PKS yang sungguh-sungguh berjuang sehingga diberikan kesempatan untuk dilantik pada hari Minggu, mendapatkan sertifikat supervisor, mendapatkan diskon 50% untuk pembelian buku-buku atau kaset produk gereja, dan mendapatkan seragam PKS beserta jas atau blazer, serta mendapatkan gitar untuk kelompok selnya. Nah, kemudian untuk supervisor bintang 3, gereja juga bintang 3 ini adalah PKS yang sudah menghasilkan 12 anak PKS dan 12 cucu PKS. Gereja juga memberikan penghargaan buat setiap PKS yang sudah berjuang sungguh-sungguh. Itu diberikan kesempatan, yaitu selain dia juga dilantik pada hari Minggu, mendapatkan sertifikat supervisor bintang 1, mendapatkan buku-buku produk gereja, serta mendapatkan diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja, mendapatkan seragam PKS beserta jas atau blazer, dan mendapatkan pin supervisor bintang 1. Kemudian supervisor bintang kedua, PKS yang sudah menghasilkan 12 anak PKS dan 36 cucu PKS, gereja juga memberikan PKS tersebut penghargaan di mana mereka sudah berjuang sungguh-sungguh. Sehingga mereka selain dilantik pada hari Minggu, juga mereka mendapatkan sertifikat bintang 2, supervisor bintang 2 maksud saya, kemudian mendapatkan buku-buku produk gereja, mendapatkan diskon 50%
untuk pembelian kaset atau produk gereja, mendapatkan seragam PKS dan jas atau blazer, mendapatkan pin supervisor bintang 2, gratis mengikuti retreat atau seminar yang diadakan gereja. Kemudian untuk supervisor bintang 3, yaitu PKS yang sudah menghasilkan 12 anak PKS dan 72 cucu PKS, selain diberikan kesempatan untuk dilantik pada hari Minggu, juga mendapatkan sertifikat supervisor bintang 3, mendapatkan buku-buku produk gereja, mendapatkan diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja, mendapatkan seragam PKS beserta jas atau blazer, mendapatkan pin supervisor bintang 3, gratis untuk mengikuti retreat atau seminar yang diadakan gereja. Saya lanjutkan lagi penghargaan untuk supervisor bintang 4, di mana PKS yang sudah menghasilkan 12 anak PKS dan 108 cucu PKS. Gereja memberikan penghargaan buat PKS, yaitu selain dilantik pada hari Minggu, juga mendapatkan sertifikat supervisor bintang 4, mendapatkan buku-buku produk gereja, mendapatkan diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja, mendapatkan seragam PKS dan blazer atau jas, mendapatkan pin supervisor bintang 4, gratis mengikuti retreat atau seminar yang diadakan gereja. Yang ketujuh, supervisor bintang 5. PKS yang sudah menghasilkan 12 anak PKS dan 144 cucu PKS. Gereja juga memberikan penghargaan, yaitu mendapatkan sertifikat supervisor bintang 5, mendapatkan buku-buku produk gereja, mendapatkan diskon 50% untuk pembelian kaset produk gereja, mendapatkan seragam PKS dan jas atau blazer, mendapatkan pin supervisor bintang 5, gratis mengikuti retreat atau seminar yang diadakan gereja. Nah, syarat-syarat tersebut yaitu 2-3 bulan sebelumnya data sudah masuk di Departemen Litbang Kelompok Sel. Data juga dicek dan yang sudah benar harus ditandatangani oleh 2 staf Litbang dan Ketua Litbang sebagai pernyataan sudah dicek dan sudah benar keberadaannya. Demikian untuk materi bab kelima ini tentang administrasi kelompok sel. Terima kasih, Tuhan berkati.